tagline utamanya kan kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan Islam dalam konteks membangun bersama pendidikan nasional. Oleh karenanya termasuk hal-hal teknis kami sedang memikirkan apakah bisa kita juga merancang berbagai peningkatan kapasitas dari para pendidik, para pengelola pendidikan yang mungkin GUPI bisa rancang dengan pendekatan-pendekatan yang lebih tanda petik inovatif. Dan telah dimulai dari 2 hari lalu untuk para kepala sekolah madrasah, latihan GUPI mendekatkan dengan yang disebut pengharuan sekolah dan madrasah dengan pendekatan PDIA, problem driven, kemudian dilakukan adaptation. Itu cara terbaru dan kita melalui Bandul kerjasama dengan inovasi program Australia Relevant, tapi sudah diperbantukan ke Dikbud dan ke Kemenak. Nah, kami gunakan itu untuk melatih daya adaptasi sendiri terhadap kepala-kepala madrasah. Ya, itu salah satu contoh dan kita mungkin ke depan akan merancang paket-paket kepada sekolah, kepada madrasah, para guru, untuk tenaga-tenaga administrasi yang tadi juga lebih inovatif, terbuka bukan hanya bagi lembaga di bawah GUPI ya, bagi semua, bukan juga nanti bagi lembaga pendidikan Islam silakan, tapi GUPI ingin memberikan sumbangan untuk target 3 tahun ke depan apa ya? Ya itu tadi, satu mudah-mudahan semua sinergi terbangun, bukan hanya di dalam negeri, makanya Dr. Wisam juga kita menuju, siapa tahu kita juga bisa berkolaborasi di tingkat global ya. Bagi lembaga di bawah GUPI dan di luar GUPI dapat bekerja sama, including with Dr. Wisam Institution. Ya, dalam jangka pendek kita kan sudah punya nih buku. Kita sudah melakukan seminar nasional kemarin. Apa sih butir-butir itu kita bukukan juga. Ya. Itu kita bagi nih Pak Rusdi Sekjen yang tulisnya. Kemudian kita memastikan tiap tahun kita akan melakukan rapat kerja nasional secara disiplin. Besok ini kita akan melakukan di Kendari, di Ibnu Sabri, dan itu sebuah lembaga GUPI yang menurut saya sangat luar biasa. Kalau kita carilah cara bisa ada teman-teman itu sama kita nanti dapatkan gimana. Ternyata di daerah pun ini satu bisa ada. Berikutnya kita tahun berikutnya dengan Dunia Putri siap. Nah, nanti kita lihat karena banyak di Jawa, apakah di Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tahun ketiga kita di sini. Di tahun keempat kita cari daerah Kalimantan, Semarang. Tapi yang tahun kelima kembali di Jakarta untuk menjadi lagi pemimpin. Secara konsep problem literasi sudah dicoba sudah 15 tahun. Saya kebetulan senior advisor dari proyek itu. Jadi proyek itu dimulai 15 tahun yang lalu di 4 provinsi, yaitu NTB, kemudian NTT, kemudian Kaltara, dan untuk mencari bahwa contoh-contoh sudah ada juga di Indonesia, kita masukkan Jawa Timur. Karena ternyata di Jawa Timur itu banyak inovasi-inovasi yang sebenarnya tidak kalah, tidak perlu kita mencari keluar. Jadi kita hubungkan, perjalankan keluarnya, ya kita adakan konsepsi yang sudah sama-sama kita butuhkan dengan dasar yang buat, kita masukkan pada modul, kita fasilitasi latihan dan sambil peer group, jadi dia belajar sama jadi kita tidak ingin latihan-latihan klasikal itu dia tidak pakai lagi di ruang-ruangan, itu jadi guidance juga buat salah satu karena modelnya kan banyak. Nanti kita lihat juga di Australia karena kali ini yang lebih menantang. Dia hidup di negara sekuler liberal, pelajaran Islam diberikan dengan kokoh di sekolah, tapi menjaga di masyarakat dan di rumah. Kadang-kadang orang tuanya pun juga enggak. Nah, apa trik-trik mereka sehingga secara bertahap anaknya lebih konsisten, orang tua mulai terpengaruh oleh anak, dan kemudian secara bertahap mempengaruhi komunitas. Dan tidak harus dia harus ganti agama segala macam. Kemitraan itu bahwa Islam juga keramatan di alamin. 2 tahun setelah MOU dengan Australia, apa tahapannya akan dilakukan? Ya, pertama kami akan segera membuat sekolah mana yang akan kita fasilitasi untuk berkunjung ke sana. Apakah nanti programnya 1 bulan atau 2 minggu, nanti kita lihat waktu yang tersedia dan kelas berapanya.
Kemudian sebagian tentu kita perkaya bahasa Inggrisnya langsung agar bahasa Inggris itu jadi modal kita. Kalau mereka nanti ada orang tua yang tertarik, misalnya dia ingin masuk ke sekolah di Australia, kalau apalagi misalnya Monash ya kan, atau CTU atau New South Wales segala macam yang itu top 100 dunia, itu kan susah masuknya. Nah tadi Dr. Wisam mengatakan bahwa lulusan dia itu 100% masuk ke sana. Jadi kita bisa sekolahkan dulu ke sana. Bayangan saya 1 tahun aja, 1 tahun dulu. Tapi tentu Dr. Wisam dengan timnya dia akan lihat benarkah 2 tahun ini menyamai kurikulum dan cara yang baik. Jadi kita mulai dulu kalau bisa setahun saja, sehingga 2 tahun kita minta mereka dengan datang ke sini, membantu kurikulumnya, malah buku-bukunya itu kita adaptasi. Kemudian kita ajarkan di sini, kita latih guru, kita minta instruktur untuk melakukan quality assurance. Baru kalau dia sudah oke, baru dia bersedia menerima tahun ketiga, tapi dianggap 2 tahun pertama sudah setara dengan mereka. Nah, itu yang kita lakukan. Di samping juga mendatangkan guru-guru mereka. Mereka sedang menyiapkan anak-anak terbaiknya untuk magang di sekolah-sekolah kita, tapi untuk mengenal budaya, mengenal bahasa, dan hidup di keluarga-keluarga Indonesia. Mereka akan siap, mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa di akhir tahun ini bisa naik. Jadi para tenaga ahli kepala pengalaman dari sana ke sini mungkin ada hal yang positif yang ingin dipelajari dari kita juga sama, itu sangat bukan bagaimana menggerakkan community engagement. Pengalaman Dr. Wisam, I think you know very well how to engage people to part of educational institution. You can share About the potential of cooperation with you. So when we look at cooperation, obviously it requires 2 parties to work together. We have a very big interest in a lot of things that are happening in Indonesia. Nggak perlu diterjemahkan. To serve our Muslim community. We have a large Muslim community in Australia, but it's a minority compared to the Australians. We will benefit from this cooperation between UPI and Darul Fatwa because then we can exchange a lot of the skills. We can train a lot of the staff. We can assess a lot of the curriculums and see what works here, what works there, and then make minor adjustments. When we come collectively together, we can put our skills together and our skill capital will grow. So if we put a timeline on particular projects, we can retrain the teachers, train the champions, start exchanging students, give them an eye-opener into what Australia has to offer. Bring the students from Australia to know what a Muslim country looks like, what it's modernist and conformist at the same time. This is good for the overall well-being. Whether an Indonesian who can go anywhere in the world, he can see the options and the choices, and whether a Muslim in Australia who can also come and live the life that he always dreams of, where he can hear the adhan in the country and enjoy it at the same time, because Indonesia has a lot to offer. It's not always Indonesians wanting to go to Australia. No, it's Australia. They're lucky if they come to Indonesia because they will learn sometimes much more than the degree. They will learn how to be a full, complete Muslim, inshallah. So it goes both ways. They need the cultural side, the Australian Muslim children, and we need the educational side in the Australian system. The combination will give us a nice hybrid model that can serve everyone. So it's all about collaboration. We are looking at starting now after we signed the MOU, we're looking at devising plans together. We will collaborate. Yes, Australians are very familiar with Indonesia, but when we talk about exchange programs where 10 students from a particular school that are very well achieving in both schools can come and live here for a month, it's a good start. Then we can start to see the dynamics of what's happening. We can assess what happened. We can see what they've learned. It has to be with actionable steps and plans, where we can see improvement. It's not just about coming as a tourist and living as a tourist. We want them to come and they have this many skills, they leave, they have this many skills, and vice versa when they come to Australia. It's not about enjoying the beach in Sydney. We will enjoy the beach in Sydney, but there's a lot more. I want them to be exposed to the possibilities of what these top achievers in these schools coming from Dupi schools can maybe possibly entertain,
so that they can go, bring whatever they want and bring it back to their homeland. And this, remember, we live in a global village. The world is one place. We only have airports taking us. So we have to be mindful of that as well. Okay, we want to give them more opportunities so that the future generation becomes better than us. Yes. termasuk dari guru-guru kita yang ingin dapat pencerahan, dia juga fasilitasi. Karena teman-teman di Australia itu atau di beberapa negara maju pun sangat sulit untuk masuk sekolah. Guru pun, kepala sekolah pun dari negara lain itu sangat sulit. Kita hanya disuruh melihat-lihat dari luar, ya karena syarat untuk masuk kelas itu punya sertifikat syarat. Alhamdulillah nanti dengan perguruan swasta yang akan difasilitasi oleh Sigwisam, kita bisa melakukan berbagai kemungkinan kerjasama. Terima kasih Sigwisam. Terima kasih juga kepada Prof. Komarudin Hidayat, Rektor Universitas Syarif Hidayatullah 2 periode dan juga yang mendirikan dan memimpin pertama kampus yang indah ini. Terima kasih Prof. Komar, terima kasih teman kita berikan tepuk tangan untuk beliau ya. Kita adalah bangsa ini dan kita juga beruntung salah satu pejuang pendidikan putri di Indonesia yaitu Cik Rahma El-Nusia yang saat ini diteruskan oleh cicit beliau, Ibu calon doktor kita, Ibu Zizi. Silakan berdiri Bu Zizi untuk dilihat oleh teman-teman kita. Terima kasih dan terima banyak. Dan kita juga beruntung nanti akan mendengar berbagai pembicara yang lain ya, selain dari beliau bertiga. Nanti akan ada Amsal Bakhtiar MA. Yang hormat Prof. Amsal Bakhtiar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Profesor Nyanyi